Tapi yang paling menonjol aspek politiknya dulu. Kenapa ada Danantara? Apakah karena betul-betul untuk economic purpose? Apakah ini sesungguhnya political purpose? Itu yang jadi masalah. Ya. Jadi bukan economic purpose tapi political purpose. Maksudnya bagaimana? Ya seperti yang saya katakan bahwa Danantara ini adalah upaya menggeser gerbong dari masinis lama. Di situ ada Erick Thohir, LBP, Jokowi, plus di belakangnya para oligarki, para taipan, ke masinis baru yang mungkin kelompoknya Prabowo. Menurut Prof. Ferry, apa kemudian yang memicu market ataupun masyarakat merespon negatif soal peluncuran Danantara ini? Market nggak terbelah, market memang drop, sangat negatif, tidak terbelah. Sejak muncul isu adanya Danantara, itu saham-saham yang masuk ke Danantara, terutama bank-bank himbara, itu dibuang habis, sell down. Termasuk Telkom. Ini tidak terbelah. Ini udah satu indikator bahwa masyarakat tidak bisa menerima Danantara. Nah pertanyaannya kenapa? Kenapa tidak bisa menerima Danantara? Satu Mbak, bank saya katakan tidak boleh masuk Danantara. Kenapa? Bank mempunyai yang namanya systemic risk. Ya, ingat kan kasus Senturi yang kecil aja, ya semua kelabakan dan semua orang di market mengatakan, wah ini bisa dijadikan alat, ya bank kan punya likuiditas, ya bisa dijadikan alat politik kan itu, ya kan? Saya sudah katakan di Dewan Pakar, tolong keluarkan ini bank. Dewan Pakar. Saya pernah menjadi, ya. Saya katakan kepada Pak Ketua Dewan Pakar, Pak Burhanuddin Abdullah, keluarkan Pak yang namanya bank. This is systemic risk. Waktu itu market belum bereaksi dan ternyata begitu diumumkan dan bank masuk ke sana jebol semuanya Mbak. Nah, yang kedua saya pertanyakan kembali ya Mbak ya. Ya, ini saya dari kacamata bisnis ya. Saya cuma mau tanyakan, apakah kalau menyambung kepada idenya Pak Sumitro Joyo Hadikusumo, kita memerlukan super holding? This is a question mark. Sebab apa? Sebetulnya yang kita perlukan bukan super holding tapi an SPV, special purpose vehicle. Nah, yang kedua adalah ada myopia, kesalahan tentang aset. Aset dibilang 14 triliun, net worth-nya tuh cuma 10%, Mbak. Ya. Bank misalnya 10% equity dan pihak ketiga 90%. Yang lain ini ya nggak bisa di leverage Mbak. Pertamina PSP Mbak, Public Service Obligation, ya PLN Public Service Obligation. Siapa yang meminjemin duit? That's my question. Ya kan, jadi at least a big nonsense kalau dibilang kita bisa leverage. No, what matters is yang penting bukan aset Mbak. Yang namanya sovereign wealth fund, apalagi sebesar Temasek, you have cash or not to invest. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya sobat RH sekalian, apa yang ingin saya katakan ya. Jadi memang Danantara ini a question mark ya. A big question mark ya, tanda tanya besar ya. Kenapa tanda tanya besar? Dua aspek atau tiga aspek bahkan ya. Ada aspek hukumnya, ada aspek politiknya dan aspek ekonominya. Tapi yang paling menonjol aspek politiknya dulu. Kenapa ada Danantara? Apakah karena betul-betul untuk economic purpose? Apakah ini sesungguhnya political purpose? Itu yang jadi masalah. Ya. Jadi bukan economic purpose tapi political purpose. Maksudnya bagaimana? Ya seperti yang saya katakan bahwa Danantara ini adalah upaya menggeser gerbong dari masinis lama. Di situ ada Erick Thohir, LBP, Jokowi, plus di belakangnya para oligarki, para taipan, ke
masinis baru yang mungkin kelompoknya Prabowo. Walaupun di situ masih ada Jokowi Dewan Pengawas, saya katakan ya itu kan jabatan ece-ece aja. Yang paling penting kan CEO-nya yang namanya Roslan Roslani, tim sukses Prabowo, yang komunikasinya bisa langsung Prabowo sebagai penanggung jawab, pembina dan penanggung jawab dari Danantara tersebut, yang langsung dibanggakan sebagai sovereign wealth fund paling besar asetnya. Padahal kata Profesor Ferry tadi yang merupakan tim sukses Prabowo Gibran, itu yang penting you have cash or not. Kalau cuma sekedar aset itu kan tidak liquid. Yang 14.000 itu apalagi bank misalnya itu cuma 10% equity ya, kepemilikan dari bank tersebut. 90% sisanya itu dana pihak ketiga. Mau diapakan coba? Itu pun dari equity itu ada pihak lain juga yang memiliki. Jadi Sobat Era sekalian, sekali lagi ya, ini yang harus kita pahami ya, karena seperti bank-bank itu kan TBK semua, jadi sahamnya tidak hanya dimiliki oleh misalnya Mandiri, tetapi oleh pihak ketiga juga publik. Jadi equity-nya pun tidak 100%. Jadi Sobat Era sekalian, ini kritik yang luar biasa dari sisi rasionalitas ya. Jadi bagi Profesor Ferry yang salah itu karena vehicle-nya. Yang salah itu kendaraannya. Harusnya bukan holding, tetapi cukup SPV, Special Purpose Vehicle. Jadi untuk tujuan-tujuan tertentu, misalnya untuk tujuan investasi ya dibuat saja SPV, bukan super holding. Nah, tetapi masalahnya adalah sekali lagi tadi kan mau menggeser ini kan, mau menggeser gerbong besar ini itu persoalannya. Makanya kemudian yang dibentuklah super holding agar penguasanya bulat. Jadi walaupun yang dikuasai cuma aset dalam tanda kutip, tetapi penguasanya bulat kalau dikaitkan dengan tadi penguasaan atas pundi-pundi ekonomi dari geng lama kepada geng baru. Wah, ini yang umrohnya sudah tidak perlu lagi ya, karena sudah fully book. Sudah fully book dan kemudian tinggal berangkat saja. Alhamdulillah Sobat Era sekalian ya, yang umroh itu sudah 120 orang ya. Jadi tidak menerima lagi pendaftaran ya. Untuk periode berikutnya juga sudah fully book yang saya dengar. Untuk bulan Syawal juga fully book. Nah yang masih ada tuh bulan Juli pertama setelah Idul Adha. Itu rencananya akan charter pesawat. Nanti kalau tertarik kita akan share ya informasinya. Begitu Sobat Era sekalian. Coba kita baca ya berita di fajar.co.id. Jadi Profesor Ferry tadi memberikan highlight ya. Highlight pertama ini salah vehicle-nya. Harusnya SPV bukan super holding menurut dia. Highlight kedua, ini orang-orang politik. Mau apa? Bukan profesional murni. Roslan Roslani siapa dan lain sebagainya. Ketiga, aset yang dibangga-banggakan 14.000 triliun itu yang cashnya mana? You have cash or not katanya. Ini kan bicara tentang investasi, ya. Lalu dia juga mempermasalahkan soal bank yang dimasukkan ke sana. Padahal bank ini rentan sekali kalau dia dipolitisasi. Karena ingat 90% itu milik pihak ketiga yang bisa kalau suatu saat withdraw the money atau katakanlah terjadi penarikan besar-besaran ya, itu tidak ada bank yang bisa tahan ya kalau ada rush seperti itu. Jadi karena itu bank tidak boleh ada unsur politisasinya, walaupun dari dulu ya juga politisasi. Rata-rata orang yang masuk bank itu kan orang-orang lingkar istana semua ya, rata-rata kan, yang menjadi komisaris. Bahkan sekarang zaman Prabowo ini orang-orang politik itu bisa menguasai Pertamina, menguasai ini, menguasai itu dan lain sebagainya. Pokoknya tambah politisasi.
Jadi betul guru politiknya mengajarkan, ya. Jadi guru kencing berdiri, murid kencing berlari, ya.